Baik, mari kita lihat materi yang akan saya sampaikan kepada adik-adik dengan kuliah video video rekaman video ya, walaupun sepintas. Nah, ini materinya adalah working capital management atau manajemen modal kerja. Nah, silahkan adik lihat, artinya bahwa manajemen modal kerja itu ada di bagian investasi. Bagian investasi dari kerangka tugas pokok manajemen keuangan. Nah, adapun yang dimaksud dengan modal kerja, secara umum dapat kita katakan bahwa modal kerja itu adalah dana-dana yang diperlukan setiap hari, tiap bulan, tapi dalam jangka pendek untuk membiayai kegiatan rutin suatu entitas. Nah, kalau kita telah secara khusus, konsep modal kerja itu ada 3, yaitu modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, modal kerja fungsional. Kalau modal kerja kuantitatif disebut sebagai modal kerja kotor, gross working capital. Nah, ini seluruh dana yang tertanam dalam unsur aktiva lancar, seperti kas, surat-surat berharga, persediaan, piutang, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau modal kerja kualitatif, itu adalah modal kerja bersih, disebut sebagai net working capital. Nah, ini sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai kegiatan usaha tanpa mengganggu likuiditas perusahaan. Dan ini merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Jadi modal kerja kualitatif itu rumusnya ya aktiva lancar dikurangi utang lancar. Nah, sedangkan kuantitatif itu kan seluruh komponen aktiva lancar. Nah, fungsional adik-adik itu adalah modal kerja ya, di mana dana yang digunakan selama periode accounting dengan maksud untuk menghasilkan current income atau pendapatan periode yang sekarang menurut akuntansi. Nah, ini tentu sesuai dengan maksud utama dari didirikan perusahaan. Nah, kalau misalnya kas itu tidak diragukan karena memang merupakan modal kerja fungsional. Surat berharga ya belum tentu karena surat berharga ini bukan tujuan untuk meraih keuntungan dari surat berharga, penanaman dari surat berharga. Keuntungan utamanya adalah untuk perusahaan usaha operasional perusahaan itu. Sementara surat berharga ini kan investasi sementara. Nah, kalau misalnya surat berharga dijual kemudian menimbulkan pengadaan dana bersih, nah benar dana itu berarti surat berharga ini merupakan modal kerja potensial. Kemudian ada piutang. Piutang tidak seluruh piutang itu modal kerja fungsional. Sebagian masuk ke fungsional, sebagian potensial. Kalau persediaan tanpa ada persediaan yang lain ya, yang bukan merupakan tujuan pokok perusahaan, jadi disebut dengan juga persediaan modal fungsional, modal kerja fungsional. Depresiasi jangan lupa itu masuk dia sebagai modal kerja fungsional. Nah, di sana ada contoh adik-adik, silahkan ditelaah di contoh itu dengan. Nah, di sini ada modal kerja fungsional ya, modal kerja potensial, kemudian modal kerja non working capital, bukan modal kerja. Nah, adik-adik selanjutnya jenis-jenis modal kerja itu kalau kita lihat grafik ini deh ya, ada modal kerja permanen itu. Yang permanen ini termasuk modal kerja primer, modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap beroperasi. Ada modal kerja normal. Nah, kemudian yang kedua ada modal kerja variabel yang sesuai dengan namanya. Modal kerja itu ya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kebutuhan perusahaan, dan ini biasanya terdiri dari kondisi modal kerja musiman. Nah, pada saat musim tertentu maka modal kerja ini diperlukan dalam jumlah yang besar. Misalnya
musim Lebaran. Nah, itu pasti produksinya beda dengan pada saat musim bukan pada saat normal. Nah, kemudian yang ke B, modal kerja siklis. Nah, ini disebabkan karena konjunktur. Ada resesi, ada revival, ada depresi. Nah, modal kerja itu menyesuaikan itu dia. Modal kerja darurat. Nah, ini modal kerja sesuai dengan namanya, modal kerja yang jumlah kebutuhan ini tergantung kondisi darurat. Modal ya misalnya saat bencana alam, misalnya gitu, kerusuhan, seperti sekarang kondisi merebaknya virus COVID-19. Nah, ini perusahaan itu harus menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi darurat. Nah, kalau gambarnya seperti itu, ada modal kerja musiman, modal kerja normal, modal kerja primer, dan sebagainya. Nah, lalu penentuan besar kecilnya modal kerja itu dipengaruhi oleh faktor-faktor skala usaha. Jadi omset, luas perusahaan deh ya. Kalau omsetnya luas, omsetnya besar, skala produksinya berbesar, maka modal kerjanya akan meningkat sesuai dengan skala usaha. Yang kedua, unsur yang kedua yang menentukan juga kebijakan penjualan. Kalau penjualan tunai, kebutuhan modal kerja relatif lebih sedikit. Tetapi kalau penjualan dilakukan oleh kredit, di mana hasil penjualannya tidak serta-merta bisa diterima uang pembayaran diterima pada minggu berikutnya misalnya, maka untuk melanjutkan proses produksi, kebutuhan dana itu harus ditambah. Nah, sehingga kalau kebijakan penjualannya kredit, maka jumlah modal kerjanya meningkat. Lalu kebijakan likuiditas deh. Nah, bagi perusahaan-perusahaan perusahaan keuangan ya, yang misalnya bank, pegadaian dan sebagainya, likuiditas ini penting. Kalau semakin tinggi likuiditas yang diperlukan oleh perusahaan, maka modal kerja yang diperlukan juga tinggi. Nah, kebijakan persediaan. Nah, bagi perusahaan industri deh ya, kebijakan persediaan ini ada persediaan bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi. Jadi kalau kebijakan persediaan yang harus besar untuk menanggulangi hal-hal yang diinginkan, maka tentu jumlah modal kerja besar. Nah, keputusan, nah ini tidak usah dibaca ini deh ya, ini yang penting ini untuk S2, S1 itu. Lalu metode perhitungan modal kerja. Nah, sekira saya jelaskan pada slide berikutnya biar tidak metode ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya biar tidak termuat nanti di uploadnya itu. Terima kasih, demikian dulu deh ya. Nanti saya lanjutkan dengan metode perhitungan kebutuhan modal kerja.